Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir di Masjid An-Nur, termasuk masjid yang sangat aktif kalau saya lihat. Di saat masjid-masjid lain mungkin belum dibuka, di sini sudah dibuka. Di saat masjid yang lain Jumatan belum dimulai, ini sudah dimulai sejak lama. Karena banyak jadwal-jadwal masjid lain itu WA saya, Ustaz mohon maaf belum dimulai karena banyak yang belum hadir. Di antaranya adalah karena sebagian jamaah masjid di tempat lain itu jamaahnya di atas 50 tahun rata-rata. Tapi kalau di Masjid An-Nur kebanyakan masih muda-muda, sehingga balita. Ada juga anak-anak juga banyak, alhamdulillah. Kemudian juga sebagian juga dibuka kantoran sehingga mereka belum masuk. Terakhir saya dapat informasi sebagian dari kantor masuknya baru 20%, belum 100%. Ini patut kita syukuri karena di tempat kita, saya kan di Gading itu tidak, atau di Villa Pusaka ini tidak ada kasus. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuatu yang aman seperti ini berlanjut hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Memanfaatkan waktu yang ada pada subuh kali ini, saya diminta untuk membahas fikih korban. Jadi saya bawa 3 buku. Insya Allah nanti akan saya bagikan bagi penanya, 3 penanya pertama. Buku ini saya tulis 5 tahun yang lalu dengan judul Panduan Praktis Berkorban atau Fikih Berkorban. Juga nanti akan kita bahas secara umum bagaimana kita berkorban di musim pandemi. Beberapa saat yang lalu ketika Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang selama ini aktif memberikan panduan-panduan ibadah dalam musim pandemi, alhamdulillah kita juga ikut di dalamnya. Rapat-rapatnya sampai sekarang masih menggunakan aplikasi Zoom. Ya, terakhir kemarin ada aplikasi karya anak bangsa, namanya saya lupa apa ya, rapat kita, yang namanya rapat apa ya, dan ini apa gitu ya. Tapi ketika dibuka kemudian dicoba untuk dipraktekkan masih banyak menyisakan masalah. Jadi kembali ke Zoom, dan kita melalui rapat Zoom itu banyak keputusan-keputusan, banyak panduan-panduan yang bisa dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, termasuk panduan ibadah di musim pandemi, panduan mengurus jenazah korban COVID-19, termasuk pengurusnya, tim kesehatannya maupun mayitnya dan keluarganya. Termasuk juga yang paling terakhir adalah panduan pelaksanaan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, dan yang paling anyar adalah panduan sholat Jumat. Sempat yang agak alat adalah tentang boleh enggak masjid itu melakukan sholat Jumat 2 gelombang. Karena Dewan Masjid Indonesia sudah mengeluarkan maklumat, ternyata Dewan Masjid Indonesia ini mendasari maklumatnya dari fatwa Komisi Fatwa di DKI Jakarta berdasarkan permintaan dari Gubernur. Tapi secara nasional belum dikeluarkan, sehingga terjadi perdebatan yang sangat panjang dan akhirnya dikeluarkan. Terjadi 2 perbedaan. Perbedaan pertama adalah sholat Jumat bergelombang itu tidak boleh. Ini pendapat mayoritas. Dan ada pendapat kedua bahwa sholat Jumat bergelombang dibolehkan. Ini hampir nggak ketemu, karena udah kompromi dua-duanya diterima.
Masjid An-Nur ini saya tidak tahu, sepertinya hanya satu gelombang sudah cukup. Satu gelombang sudah cukup, makanya kalau nggak salah kami ada yang bertanya, pengurus, saya jawab begitu, kalau bisa satu gelombang saja menggelar kapes di luar masjid daripada dua gelombang, karena dua gelombang ini masih khilaf. Sebagian dari ulama mengatakan tidak ada Jumatan dua kali. Kalau yang ketiga atau nggak dapat tempat, maka sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Saya kira kalau di Wisata itu juga berlaku. Itu berlaku mungkin di kantor-kantor yang memang tidak ada tempat. Makanya kehadiran pegawai kantor masih sekitar 20%. Makanya ya mudah-mudahan itu jadi panduan kita. Kemudian yang terakhir, hampir saja mengeluarkan panduan ibadah korban di tengah pandemi, tidak dikeluarkan. Jadi kemudian anggota Komisi Fatwa Muslim Indonesia mengatakan itu kan masih lama. Mudah-mudahan kata mereka pas idul korban itu pandemi sudah selesai. Dan alhamdulillah new normal akan ada yang itu sudah selesai. Walaupun sebenarnya sudah diminta untuk audiensi dengan Kementerian Pertanian, kalau nggak salah ya, Kementerian Pertanian yang akhirnya mengeluarkan sendiri karena Komisi Fatwa dianggap, maksudnya Komisi Fatwa menganggap bahwa panduan korban ini belum perlu waktu. Seandainya perlu pun sudah cukup pada panduan Idul Fitri. Kemudian kembali kita lihat ternyata memang ada keputusan dari Kementerian Pertanian dalam ini Dirjen Peternakan dan Hewan, mungkin saya mengeluarkan maklumat. Dan saya kira maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian ini bisa kita jadikan panduan secara teknis. Saya lihat normatif itu maksudnya apa? Jaga jarak. Ya, penjualnya harus menyediakan tempat, kemudian bisa menggunakan masker. Penjual, pembelinya, kalau bisa penjualnya, diantaranya ya penjualnya koordinasi dengan BKM masing-masing tempat. Jadi nggak penjual saja menjual hewan korbannya sendiri, tapi harus ada koordinasi dengan BKM masing-masing di tempat tersebut. Kalau bisa dengan Laznas atau Basnas atau Basda dan seterusnya. Begitu juga tempatnya harus di tempat khusus. Pertama dapat izin dari pemerintah setempat, kedua di tempat yang khusus, tidak sembarangan tempat. Yang bersih dan itu yang saya baca. Itu soal penjualan dan pembelian. Kemudian yang berikutnya tentang pemotongan. Pemotongan pun normatif juga, ketika memotong jaga jarak. Tentunya jaga jarak antara manusia dengan manusia. Tidak bisa jaga jarak antara manusia dengan kambing atau antar kambing. Tetap ya, kalau menyembelih kambing, menyembelih sapi tetap seperti biasa. Kalau jaga jarak nggak bisa. Kalau di barat, setahu saya ketika kita ketemu dengan teman-teman yang ada di Prancis, di Selandia Baru, di beberapa tempat itu memang sudah tidak dibolehkan menyembelih kambing atau hewan korban di lapangan atau di jalan-jalan atau bahkan di masjid nggak boleh di sana. Di Belanda sama di mana? Di Prancis itu sama ketat. Kalau ketahuan menyembelih kambing di pelataran masjid atau di lapangan itu kena denda, dan dendanya sangat besar. Bahkan di rumah sendiri pun nggak boleh. Itu tidak diterapkan waktu itu di Indonesia, khususnya di Jakarta. Tapi alhamdulillah nggak jadi karena memang lingkungan ini berbeda. Kita tetap sesuai dengan kondisi mayoritas umat Islam tetap menyembelih kambing di lapangan. Karena sunnahnya menyembelih korban itu di lapangan di mana lapangan tersebut dipakai untuk sholat Idul Adha. Itulah Nabi Muhammad SAW menyembelih kambing. Istilahnya musola. Musola itu dalam bahasa fikihnya adalah tempat sholat atau lapangan.
Di samping ini dilaksanakan penyembelihan hewan korban dan disunahkan setiap yang berkorban menghadiri sunah wajib. Disunahkan menghadiri hewan yang dia berkorban dengannya. Walaupun disunahkan lagi setiap orang menyembelih yang berkorban itu menyembelih hewannya sendiri-sendiri. Itu sunahnya. Tetapi sunnah itu tidak bisa dilaksanakan pada musim pandemi. Sepertinya seperti itu. Maka ada anjuran diserahkan saja kepada BKM. Artinya nanti harus ada panitia khusus yang menyembelih. Kemudian yang hadir pun harus jaga jarak, tidak berkerumun seperti biasa. Jadi banyak hal-hal yang sunnah itu tidak bisa dilaksanakan pada zaman kita. Apa itu pada musim pandemi? Satu contoh, banyak yang bertanya, boleh nggak kita berkorban di daerah bencana? Di pedalaman maksudnya ada beberapa lembaga anti pemurtadan atau lembaga dakwah pedalaman itu menganjurkan supaya berkorban di pedalaman karena mereka di sana itu terjadi pemurtadan, biasanya pemurtadan karena miskin, tidak pernah makan daging kecuali setahun sekali. Bahkan dulu kalau tidak salah bencana gempa yang ada di Lombok dan Palu kalau tidak salah itu pada bertepatan dengan Idul Adha. Maka sebagian dari teman-teman mungkin mengirim korbannya ke Lombok. Jadi mengirim korban, mentransfer uang, diberikan kambing di sana. Ternyata kambing di sana sapi jauh lebih murah, 2 juta itu sudah besar, 3 juta sudah super di sana. Kalau dibesarkan 3 juta masih kecil, gitu ya. Jadi harganya lebih murah karena kampung. Yang kedua, mereka senang sekali ada musim gempa itu dihibur dengan kambing-kambing yang pengkorbannya berasal dari Jakarta. Itu jadi ada 2 manfaat. Manfaat pertama berkorban, kedua membantu orang yang terkena bencana. Dan itu dibolehkan. Ada yang berkata begini, Ustaz, bukankah kalau kita berkorban di pedalaman tidak bisa menyembelih sendiri, tidak bisa menyaksikan? Jawabannya, ya, kita tidak bisa menyembelih sendiri, tidak bisa menyaksikan langsung. Artinya kita kehilangan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi kita mengerjakan kewajiban. Namanya fikih apa? Fikih prioritas. Fikih prioritas yaitu mungkin kita meninggalkan sebagian sunnah, tapi mengerjakan sebagian kewajiban fardu kifayah yang ditinggalkan banyak orang. Kalau semuanya kepengen korban di tempatnya masing-masing, kemudian melihat sendiri, menyembelih sendiri, itu susah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu, ini kaidah dalam ibadah, tidak mesti kita ikut mengerjakan. Nanti akan saya bacakan namanya hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ini menyembelih kambingnya sendiri. Jadi beliau itu berkorban selama 10 tahun berturut-turut, tidak pernah tidak berkorban. Itu dalam hadis Tirmidzi. Kemudian di dalam hadis Anas bin Malik, Bukhari Muslim menyebutkan bahwasanya dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafsyaini amlahaini. Beliau itu berkorban dengan 2 kambing, bukan kambing, domba yang super, yang harganya mungkin 5 juta atau 7 juta, 2 setiap tahunnya 2. Kenapa 2? Karena istrinya 9. Kalau istrinya 1 cukup 1 kambing. Ini istrinya 9 Pak. 2. Jadi gini, 1 orang itu, 1 keluarga itu cukup 1 kambing. Anaknya 10 tetap 1 kambing. Maksudnya minimalnya 1 kambing. 2 kambing lebih baik. Sapi itu
itu lebih baik semuanya. Di sini yang mampu silakan berkorban satu sapi. Satu sapi itu maksudnya untuk satu keluarga. Ada sebagian yang kelebihan harta itu berkorban sapi untuk suaminya, sapi untuk istrinya, sapi untuk anaknya, itu berbeda lagi. Tapi seandainya dia berkorban satu sapi untuk satu keluarga, itu sudah cukup. Maksudnya satu sapi, satu tujuh pak, satu keluarga itu dihitung satu hewan kurban. Makanya muncul pertanyaan, bagaimana hukum berkorban untuk anak sekolah? Ini kan banyak anak sekolah di sini, biasanya ada iuran berkorban tiap tahun 50.000 untuk anak-anak. Jadi beli satu kambing yang iuran 20 orang. Itu pertanyaan, sah nggak korbannya? Jawabannya, kalau satu kambing itu 20 anak, itu nggak sah. Kecuali kalau satu keluarga anaknya 20. Ini bukan satu keluarga, satu sekolah. Berarti korbannya nggak sah kalau caranya seperti itu. Kalau caranya 20 orang yang iuran 50.000 ini, kemudian setelah dapat satu kambing diserahkan kepada wali kelasnya. Kemudian wali kelasnya berkorban dengan nama dia, nama wali kelas atau nama satu orang dari anak didiknya, maka menjadi sah. Sama-sama korbannya 20, yang satu sah, yang satu tidak sah. Karena yang nggak sah ini nggak tahu caranya. Supaya sah, maka yang 20 orang ini menyerahkan kepada satu orang. Silakan Anda berkorban dengan kambing iwan ini dengan nama Anda sendiri, baik itu wali kelas, guru maupun salah satu anak dari 20 orang itu, kemudian berkorban atas nama. Apakah dapat pahala? Yang lain dapat pahala, yang lain tidak dapat pahala. Kamu juga ada yang bertanya persis seperti ini, tapi maaf ya. Jadi Ustaz, ini ada satu keluarga yang mewakafkan tanah atau masjid atau korban gitu ya. Tapi satu keluarga Ustaz, pertanyaannya, siapa yang dapat pahala? Yang jawab waktu itu, yang dapat pahala adalah yang wakafnya paling banyak. Maksudnya yang mengeluarkan uang paling banyak, maksudnya kepala keluarga. Dan istri, anak-anaknya, keponakannya dapat enggak? Istri, anak-anak, keponakan, cucu itu dapat. Tapi dapatnya bukan karena dia mengeluarkan uang, dapatnya karena dia masuk dalam golongan orang soleh yang berwakaf. Jadi anak-anak seperti ini itu insya Allah akan terangkat derajatnya di akhirat bersama bapaknya. Walaupun imannya tidak seperti bapaknya. Itu terdapat dalam surat At-Tur, surat 52 ayatnya 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya, yang diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, maka keluarganya tadi akan diikutkan kepada kepala keluarganya ini, walaupun imannya tidak seperti iman kepala keluarga. Kalau bapak-bapak ini kan rajin ke masjid, ya subuh ke masjid, tetapi malam pun sholat ke masjid. Tapi ada anak-anak kita yang agak bandel dikit, Pak. Itu nggak ke masjid, yang main game, kerjanya main game. Atau dia mungkin ya balapan sepeda kemana gitu. Kan ada di antara anak kita kayak gitu. Tetapi nanti di akhirat anak suka main game ini, bukan berarti kita motivasi anak main game, tapi maksud saya anak yang main game itu di akhirat nanti tempat surganya itu sama dengan bapak. Asal bapaknya rajin, itu enaknya punya bapak soleh. Amin. Ya, senang juga punya bapak soleh. Kenapa? Walaupun iman dia nggak kuat-kuat banget, tapi kalau bapaknya soleh itu begitu. Itu enaknya kalau keluarganya seperti ini berkorban.
sapi, anaknya masih kecil-kecil, mana dia bisa berkorban? Dia cuma ikut lihat saja, ikut meramaikan penggembira. Dia dapat pahala juga, istrinya juga dapat pahala. Maka enak ya seorang istri kalau punya suami yang soleh. Begitu seterusnya. Tapi nggak usah khawatir Pak. Sebaliknya juga, kalau kita kurang soleh lah, taruhlah kita mungkin agak bolong-bolong sholat jamaahnya, agak bolong-bolong puasa-puasa sunnahnya, mungkin nggak berkorban. Tapi kita punya anak soleh, anaknya penghafal Al-Quran, ya mungkin dia seorang kaya yang dermawan, orangnya baik. Nanti bapaknya yang mungkin dari masjid ini, ya di rumah cuma biar sinetron, tapi anaknya rajin Pak. Jadi imam sholat banget, jadi penghafal Al-Quran dan seterusnya. Itu nanti di akhirat itu bapaknya terangkat dengan derajat anaknya. Ada suatu hadis sahih disebutkan bahwasanya innallaha la yarfa'u al-'abda as-shalih innallaha la yarfa'u al-'abda as-shalih darajatahu fil akhirah bi istighfari waladihi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di akhirat karena istighfar anak soleh. Bahkan dalam riwayat disebutkan seorang ayah suatu ketika di akhirat dipanggil oleh Allah melalui malaikat. Bapak, mulai sekarang Bapak naik tingkat. Ini tingkat rendah, ini tingkat yang atas. Bapak itu kemudian bertanya, ya Allah, kenapa saya kok derajat saya naik? Padahal surga saya rendahan, enggak mau jadi atau jadi terus. Kemudian Allah berfirman, itu karena anakmu yang soleh itu beristighfar untukmu hari ini. Kalau bahasa korbannya, anakmu berkorban dengan satu sapi, walaupun kamu sudah meninggal dunia. Dari sini terjawab bahwa apa hukum kita menghadiahkan atau berkorban untuk orang tua. Saya tidak sebagian dari kita mungkin seperti itu, Ustaz, saya sih sudah tiap tahun berkorban, saya kepengen berkorban untuk orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Ada seperti itu Pak. Jawabannya apa? Jawabannya, sebagian ulama berpendapat bahwa menghadiahkan amal kepada orang yang meninggal dunia itu sampai, walaupun ini khilaf, ada sebagian mengatakan tidak sampai. Tapi kita ngambil pendapat yang nyampe. Kenapa? Karena menghadiahkan pahala ini seperti mendoakan. Kalau orang mayit, kita sholatkan, kita doakan kan nyampe itu. Rabbi firni warhamni, Rabbi firni wali-walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Di dalam surat Al-Asr disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang sudah datang ke Muhajirin dan Ansar itu berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang mendahului kami, orang-orang dulu, para sahabat, kita minta ampun untuk mereka. Itu juga dibolehkan. Artinya apa? Bahwa sebagian ulama membolehkan orang menghadiahkan atau berkorban untuk orang tuanya. Tetapi ada catatan bahwa para sahabat, para tabi'in, para ulama dulu tidak terbiasa seperti itu, berkorban untuk kakeknya, berkorban untuk neneknya, berkorban untuk orang tuanya, tidak. Ya, walaupun itu dibolehkan. Karena apa? Karena kalau anak berkorban tanpa dihadiahkan, itu pun sudah nyampe otomatis. Maksudnya kalau sekarang itu gimana? Kayak bukan MLM ya, kayak MLM tapi nggak persis. Kalau MLM itu orang bawahannya itu bekerja, tapi untungnya dapat yang atasannya, cuma mengurangi hak daripada bawahannya. Jadi kalau dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam anaknya berbuat pahalanya ke anaknya dan ke orang tuanya tanpa dikurangi sedikit pun. Itu teori seperti itu. Itu tersebut di dalam hadis sahih bahwasanya
Beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salah shadaqatul jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu." Ini teorinya seperti itu. Shadaqah jariyah itu seperti kita buat membangun masjid seperti ini, berarti yang bangun masjid ini atau yang berpartisipasi bangun masjid ini akan dapat pahala orang-orang yang sholat di masjid ini walaupun dia nggak sholat. Kadang-kadang orang masuk surga itu melalui pintu yang berbeda. Mungkin kita di sini, insya Allah masuk surga melalui pintu sholat berjamaah tiap hari. Tapi ada orang yang masuk surga lewat pintu infak. Cukup dia membangun masjid, andor. Habis itu dia nggak pernah ke masjid. Soal zamannya di rumah terus, karena musim pandemi. Tapi pahala kita sempat ini, mari ke dia, mari ke dia. Nah kita kadang-kadang tidak boleh meremehkan orang, kadang-kadang itu beramal dengan amal yang kita nggak tahu. Itu persis orang yang berpuasa. Kita berpuasa, Ramadan kemarin baca Al-Quran, atau 2 kali, 3 kali. Ada orang yang kemudian menyediakan buka bersama tiap hari untuk satu masjid. Dia nggak pernah baca Al-Quran, baca Al-Quran paling ya 1 halaman gitu. Tapi ibadah dia memberikan buka puasa kepada orang satu masjid tiap hari, nasi kotak untuk 100 jamaah. Kira-kira pahalanya besar mana? Orang yang memberikan buka ini pahalanya 100 orang yang berpuasa dari jamaah masjid besar. Luar biasa kan? Jadi masuk surga melalui infak, shadaqatul jariyah. Tapi yang kedua, ilmu yang tafa'ubi. Ilmu yang tafa'ubi berarti apa? Orang yang menyampaikan ilmu, ilmu itu dimanfaatkan orang lain, dimanfaatkan orang sesudahnya itu pahalanya besar, lebih besar daripada orang yang mengamalkan ilmu itu sendiri. Maka para ulama yang sudah meninggal dunia, tapi buku-bukunya masih dipakai sampai sekarang, buku tafsir, buku fikih, itu pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Semakin banyak yang bermanfaat, maka semakin banyak ya, semakin banyak pahala. Yang terakhir, waladun sholeh. Jadi kalau anak kita sholeh, maka mengalir kepada orang tua. Maka semakin punya anak banyak, semakin banyak pahala. Ini motivasi kepada keluarga-keluarga yang masih muda. Ayo terus punya anak. Mumpung masih muda. Kalau kayak saya ini sudah susah punya anak. Maka jangan alternatif lain. Apa namanya? Jadi amal soleh itu jangan mengandalkan diri sendiri, Pak. Tapi bonceng ke orang lain, bonceng ke anak, bonceng ke istri, bonceng ke orang tua, bonceng ke jamaah. Ya, masalah. Maka kami kepada korban tadi, kalau ada anak berkorban, otomatis orang tuanya mau diniatkan maupun nggak diniatkan, orang tuanya dapat. Selama orang tuanya mendidik anak itu, bukan orang tuanya saja, gurunya dapat. Guru yang mengajari waktu kecil dapat. Guru yang mengajari alif bata, kan? Di sini ada alaqah Quran ya. Guru yang mengajari pertama kali mengenalkan alif bata itu pahalanya besar. Karena kalau dia sudah bisa baca Al-Quran gara-gara guru ini, setiap baca Al-Quran anak itu kembali kepada gurunya. Jadi kembali kepada orang tua yang mendidik, kembali kepada gurunya, dan kembali kepada yang membiayai dia. Nah kalau prioritas itu biaya siswa kepada para penghafal Al-Quran itu luar biasa pahalanya, mengalir terus. Makanya bapak-bapak yang belum bisa berkorban, biarkan anak-anak kita berkorban. Jadi kerjasama lah. Kalau anak kita berkorban, biar bapaknya berkorban. Jadi saling menarik. Tadi saya katakan kalau bapaknya soleh, anaknya kurang soleh, insya Allah anaknya ini akan terangkat derajatnya di akhirat. Kalau bapaknya kurang soleh, anaknya soleh, itu akan terangkat oleh derajat anak. Di antara dalilnya itu dalil lain sebagai pengetahuan surat Al-Kahfi ayat 82. Al-Kahfi sering kita baca, pernah
wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihah. Adapun kan cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, adapun rumah yang saya renovasi kata Nabi Khidir itu karena di dalamnya itu milik dua anak yatim, di dalamnya ada harta karun milik dua orang anak yatim. Kami jaga hartanya karena orang tua dari anak yang yatim ini adalah orang yang soleh. Ibnu Katsir mengatakan bukan orang tuanya langsung, tapi kakeknya yang ketujuh katanya. Jadi kesolehan kakeknya yang ketujuh ini berpengaruh pada keselamatan anak cucunya. Ini bapak dan ibu sekalian, bapak-bapak ibu ibu nggak ada. Kalau kita kepengen anak kita dijaga oleh Allah, maka jadi orang yang soleh. Kalau kita sering mengecek, sering baca Al-Quran, sering ngaji, sholat anak kita akan dijaga oleh Allah SWT, termasuk harta mereka di masa mendatang. Ini surat Al-Kahfi atau 2. Jadi intinya berkorban itu wakil mewakili. Jadi kita berbicara masalah korban satu kambing untuk satu keluarga, satu sapi untuk 7 keluarga. 7 keluarga apa? Bukan 7 orang, 7 keluarga. Maka pemahaman yang sering salah ya saat ini adalah satu sapi itu 7 keluarga di rumahnya. Itu bagus sekali, tapi minimalnya satu sapi itu untuk 7 orang. Ada kasus begini Pak. Ada ibu-ibu atau satu wilayah seperti pesantren ini berkorban dengan sapi, tapi karena sudah habis semuanya sudah berkorban, cuma dapat 5 orang. Itu sering kasus setiap tahunnya ada ya. Tinggal jadi 2 orang lagi sampai hari-harinya tidak dapat. Gimana? Terpaksa yang 5 orang itu iuran lagi supaya dapat satu sapi. Jadi biasanya satu sapi berapa? Satu orang untuk satu sapi berapa? 2 juta, 3 juta ya. Namanya 3 juta. Itu untuk 7 orang. Karena cuma 5 orang, akhirnya harus nambah 500.000, 500.000. Jadi dia nambahin uang lebih. Nggak apa-apa, itu paling juga. Tapi masalahnya 5 orang ini nggak punya uang. Itu gimana cara membuat 2 orang yang belum itu? Kalau nggak bisa beli sapi, terpaksa dia pergi ke pasar, lobby penjual daging. Pak, ini kami mau berkorban dengan satu sapi kurang 2 orang. Bagaimana Bapak ikut iuran bersama kami dengan mengambil 2 jatah, berarti 6 juta. Nanti dagingnya untuk Bapak. Artinya apa? 5 orang niatnya korban, 2 orang niatnya jual beli. Sah nggak? Para ulama mengatakan sah, karena walaupun satu sapi masing-masing dari orang ini punya niat sendiri-sendiri, jadi tersalah terpisah. Para ulama mengatakan boleh dan sah karena nggak ada hubungannya satu dengan yang lain. Maksudnya beda niat itu sah. Yang penting sapi itu tersembelih. Tapi sebaiknya memang seluruhnya niatnya berkorban. Makanya tadi sebaiknya 5 orang ini membawa lagi itu lebih baik daripada kita nyari orang lain yang tidak mau berkorban. Itu di antara. Nah saya pengen menjelaskan gini Pak. Umpamanya Pak, 7 orang ini menyembelih. Maksudnya 7 orang ini berkorban, ini menyembelih berapa orang? 7 atau 1 orang? Pada sunahnya masing-masing menyembelih. Sunnah Rasulullah, beliau berkorban dengan 2 kambing yang bertanduk, yang besar, domba. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Ya, kemudian sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. Dipastikan Pak, nanti yang menyembelih harus tahu ini Pak. Jangan sampai dia menyembelih Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah.
walaupun sah. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Rahasianya apa? Karena dalam posisi menyembelih itu tidak pas kalau kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Ar-Rahim itu maknanya yang maha pengasih dan maha penyayang. Maksud maha pengasih maha penyayang ini benar. Pasnya ya Allahu Akbar, Allah maha besar dan harus apa tega ya, harus makanya harus kencang nyembelihnya. Jangan kita nyembelih terus kasihan pelan-pelan. Makanya ibu-ibu tidak dianjurkan nyembelih karena satu jauh. Tapi yang lain Anda coba tanya sama istri kita, suruh lihat orang nyembelih, nggak berani, karena nggak berani lihat. Ini khusus, ini ibadah hati-hati, harus kuat orang yang tega. Ya. Makanya latihan ini. Makanya setiap dari kita yang belum nyembelih, coba nyembelih minimal kambing. Maksud saya di sini apa para rahmatullah? Ya, beliau menyembelih. Tapi kalau kita iuran sapi, tidak perlu nyembelih. Kalau semuanya rebutan nyembelih ikuti sunnah nggak bisa. Artinya apa? Sunnah dalam menyembelih sapi tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena nyembelih satu orang. Padahal sunnahnya setiap orang nyembelih. Lalu saya sampaikan bahwa dalam musim pandemi seperti ini sunnahnya memang melihat. Jadi minimal kalau nggak nyembelih itu hadir melihat supaya ramai begitu. Nah pada musim pandemi ini tidak disunahkan. Karena tidak disunahkan itu tidak harus hadir, khusus bagi yang memang khawatir terkena, bagi lansia, bagi orang-orang yang mungkin agak kurang sehat, tidak dianjurkan untuk datang walaupun sunnah. Persis seperti tadi menyembelih berkorban di pedalaman, sunnahnya menyembelih atau sunnahnya hadir menyaksikan, tapi karena di pedalaman sunnah itu tidak berlaku. Ini kaidah dalam dunia, tidak setiap sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bisa diterapkan pada diri kita masing-masing. Contoh yang mudah, imam, ya kan, imam sholat. Bukankah Rasulullah itu setiap saat menjadi imam sholat? Kita bisa bacakan nggak Pak? Sunnah Nabi itu jadi imam sholat kan nggak? Atau Jumat, beliau setiap Jumat khotib di satu masjid. Ya kita enggak, khotib itu digilir. Maka nggak pernah juga Pak. Khotib dalam satu masjid digilir sudah ustaz satu tahun ya. Nggak pernah juga. Maksudnya begini, pemahaman sunnah itu harus fleksibel, jangan kaku. Kalau kaku menghasilkan istilah hukum yang kaku juga. Makanya tadi nyembelih ya sudah diwakilkan kepada panitia, diwakilkan kepada satu orang, tidak harus yang 7 orang menyembelih sapi yang berkorban sapi, kemudian tidak harus salah satu dari 7 yang menyembelih. Bisa saja 7 ini sudah sama-sama panitia, yang ahli siapa itu. Sepertinya kalau sapi sih saya lihat yang menyembelih bukan yang berkorban Pak, biasanya yang menjadi biasanya jaga khusus. Namun jaga saya mau menyampaikan ini sporadis itu tidak boleh karena waktunya singkat. Untuk jaga sebagai tambahan saja walaupun sudah dilakukan di sini, tidak boleh memberikan upah kepada penjaga dari daging atau dari bagian dari hewan korban seperti kepala, seperti tanduk, seperti kulit, itu tidak boleh dijadikan upah untuk penjaga. Ini sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib, beliau diperintahkan untuk menyembelih kambing, menyembelih korban, tapi tidak boleh mengambil upah dari daging korban. Makanya berkorban, panitia korban, mohon kalau mengambil menerima korban disertakan biaya operasional. Berapa sih Pak? 50 atau 100? Dari 50 kalau sapi dan sebagainya. Pokoknya begitulah. Nah itu yang diberikan sama penjaga. Diberikan kepada panitia. Ada 2 berarti ada penjaga, ada panitia. Karena ada panitia pun nggak berani menyembelih sapi, kadang-kadang nggak makan ambil. Kerjaannya ada aturan di saya.
dari wilayah tempatnya di sini. Jadi nyembelih itu harus dari wilayah Bisakeh. Ini yang ada dari Kementerian Pertanian. Jangan mengambil dari orang di luar wilayah. Berarti dari luar kota, oh saya punya saudara nih ahli nyembelih, tapi ke sini jangan. Itu apa dalam musim pandemi. Walaupun itu sudah ya nggak tahu akan berjalannya apa, tapi sebaiknya memang dari wilayah ada, memang wilayah berjadi aja. Jadi khusus menyembelih itu kalau saya dari wilayah kita. Kemudian ada dua berarti penjaga dan panitia. Kadang-kadang kita nggak bisa bedakan mana panitia, mana penjaga. Saya tanya dulu ini, panitianya diberi uang nggak? Enggak. Berarti ada penyembelihannya, penyembelih khusus ada nggak di sini? Setahu saya tahun kemarin itu penyembelihannya di tempat lain ya Pak, ada sebagian. Sapi di RPH, RPH ya, berarti di sini. Aturannya juga. Apa ini mudahnya ada? Mudahnya, kebanyakan lebih besar mudahnya. Ya, mungkin gitu. Nah, sekarang ini harus dipikirkan bagaimana di rumah RPH, rumah pemotongan hewan. Saya nggak tahu musim pandemi, saya nggak baca aturan RPH itu bagaimana nanti. Mungkin sudah diatur pemerintah. Tapi maksudnya sebagai fikih seperti itu Pak. Jadi pejabat kalau kita bayar dong itu kalau nyembelih di RPH. Iya kan? Sudah termasuk harga. Sudah termasuk harga. Masuk harga jual sapi itu termasuk. Ya kalau bisa, tadi makanya tadi kalau bisa dipisah Pak. Maksudnya dipisah itu harga sapi sekian, harga operasional sekian. Walaupun diikut ya nggak apa-apa. Yang penting sudah diperkirakan panitia. Sudah masakan. Sekarang panitia. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, boleh enggak panitia makan siang dengan hasil kurban? Itu pertanyaan di masyarakat. Saya hanya mengatakan jawabannya gini Pak, rinci-rinci. Panitia itu boleh makan dari hasil korban jika salah satu panitia itu berkorban. Kalau kan ada panitia, ya mungkin kita tidak harus di sini, mungkin di luar. Ada panitia yang memang berkorban Pak. Ini tugasnya kayak di pesantren Al-Islam di sini. Itu panitianya mahasiswa, mana dia berkorban. Nah itu kan ada di tempat lain seperti itu. Itu kalau salah satu panitianya punya hewan korban, maka boleh. Ya boleh, karena itu diambil dari hewan korban dia. Kalau panitianya tidak berkorban, maka harus ada pemberian dari salah satu yang berkorban. Ini untuk panitia. Saya mengutip dari surat Al-Hajj. Jadi kalau masalah ayat korban itu sama yang fasal ini roh dikawankan itu ada dalam surat Al-Hajj. Ada 2 ayat 28 sama ayat 34 banyak kan. Di antaranya bunyinya adalah fakulu minha wa aqimu al-ba'is al-faqir. Satu lagi fakulu minha wa aqimu qani'a wal muqta. Sebagian ulama mengatakan begini, yang berkorban itu daging hewan korban itu dibagi 3. Ada hadis dari Salamah bin Aqwa itu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda ketika waktu itu orang Madinah berkorban. Tiba-tiba beliau mengatakan, wahai para sahabat, harus dihabiskan 3 hari. Harus dihabiskan 3 hari. Nah, ini banyak salah paham Pak. Dikira hewan korban itu harus habis 3 hari. Makanya nyampe tidak mau. Itu nggak bisa. Itu kita masakan sini. Kita lihat hadisnya Pak. Ketika pada tahun berikutnya sahabat mengatakan ya
kita berikan fakir miskin itu sepertiganya, Pak. Nggak semuanya, Pak. Ada yang karena nggak tahu diberikan semuanya, bukan karena dia tahu, kita nggak tahu. Makanya kalau tahu, wah menyesal saya kalau jadi ada orang yang berbuat kita nggak tahu. Nah kita beritahu bahwa salah satu kelebihan Islam itu berkorban boleh makan dari korbannya. Tidak harus sepertiga, Pak. Boleh setengah juga. Kalau anaknya banyak, ya kalau ada saudara yang sedang datang boleh. Maka paling penting juga jangan terlalu membatasi. Yang kadang korban itu mau diberi matinya aja, diberi dagingnya. Kalau yang korban minta banyak berinya kok enggak dia kok. Itu Pak ya Pak, panitia nanti ya. Kalau yang berkorban minta banyak berinya. Cuma kalau kita sudah kayak seperti ini, kan di perumahan semuanya kaya, di perumahan yang miskin itu yang di luar rumah. Itu sudah makan daging tiap hari ya. Ya maksudnya minta aja, bukan hanya minta, tunggu aja pengiriman dari panitia, mau dibeli kakinya, mau dibeli ya bawa. Nanti kalau kurang beli lagi. Maksudnya biar panitia ya bagi, cuma panitia jangan terlalu nanti kata-kata juga. Kalau ada salah satu di antara kita minta diberikan, tapi berikan dari ibadah sendiri. Sekarang kan kadang-kadang dibalik-balik Pak. Dia korban satu diberi komplain. Maka kalau bisa kami itu diberi nama Pak Fulan kan gitu. Bahkan kita berkorban atas nama Fulan, ibadah Pak. Karena kalau kita ngirim korban kebenaran itu kan juga kecewa juga Pak. Pasti kan di perjalanan itu kalau mau minta korban dari orang Jakarta, mestinya namanya siapa? Ya kan Pak? Kemudian kambingnya itu difoto, di video, diberi nama Fulan, dikirim kepada yang korban. Itu panitia di daerah-daerah itu sama-sama nggak paham masalah bikin korban Pak. Yang itu sudah dikirim dari orang luar kota, udah sembelih ke Jakarta. Boleh, harus ketika nyembelih itu ini berkorban untuk Fulan. Walaupun yang menyembelih nggak berkorban kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkorban untuk Bismillahirrahmanirrahim. Karena nggak ada kambingnya. Ini korban untuk Fulan. Itu sah. Ini ada wasama wa kabar wa wada'a solibah ala sifat ini. Jadi nanti ada sini panduan bagaimana cara menyembelih, termasuk bagaimana menginjak salah satu kakinya di kepala, bukan di kepala dipegang, menginjak di salah satu badannya dan dihadapkan ke akibat. Jadi arahnya ke sana semua. Jadi diberi nama. Oleh karena itu, tolong panitia memberikan nama pada masing-masing hewan korban, kemudian dibagikan sesuai dengan daging korbannya, jangan ditukar-tukar. Ini komplain. Ada yang beri kambing besar, ya ada banyak kambing kecil, yang agak kalau dikit. Komplain seperti itu. Saya kira itu Pak ya, beberapa masalah yang bisa kita sampaikan pagi hari ini karena melihat waktu sudah sore. Mungkin kita bisa tanya jawab. Tiga pertanyaan pertama insya Allah dapat buku panduan praktis berkorban. Nanti masjid kalau perlu ya insya Allah kita berikan bukunya juga. Kalau untuk buku ini panjang Pak, saya bacakan sebelum pertanyaan. Mungkin di sini ada beberapa cacat pada hewan korban belum saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, ini ada jamaah yang beli kambing. Kemudian di kandang itu kambingnya kental, tanduk-tandukan, ada patah tanduknya. Itu sama atau tidak? Kalau tanduknya patah masih sah, tapi yang masalah adalah kakinya pincang. Ada yang diturunkan, dia selamat. Beli di truk, dari truk itu turun dari truk, truk saja jatuh, langsung patah.
sangat membahayakan. Malam harinya Pak, baru datang, jatuh kambingnya, sangat tidak sah. Berarti apa? Berarti beli kambing baru, dan terus kambing yang ada yang patah disembelih aja dimakan sebagai makanan biasa, tidak masuk dalam kategori korban. Karena salah satu cacat yang tidak dibolehkan itu adalah patah kakinya, bagian derita, bagian sakit, bagian kurus. Ada dan tata penilaian nanti silakan dibaca. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Di antara iuran berkorban di sekolah, arisan dalam berkorban boleh, utang dalam berkorban itu dianjurkan. Jadi satu-satunya utang yang dianjurkan adalah utang dalam berkorban. Karena ya saya lihat dalam kalender Idul Adha tahun ini di akhir bulan Juli, artinya gajinya belum turun. Jadi pegawai dianjurkan berutang dulu, ya untuk korban 3 juta, 4 juta, insya Allah di awal bulan tanggal 5 terus. Jadi satu-satunya utang yang dianjurkan adalah utang untuk berkorban. Berbeda utang untuk umroh dan haji tidak dianjurkan. Yang terakhir, kedua masyarakat yang jawab, hukum membagi hewan korban kepada tetangga-tetangga yang non muslim. Karena itu di sini gimana? Pernah nggak membagi daging hewan kepada tetangga non muslim? Bagi semua. Nah di sini perbedaan ulama. Ada yang mengatakan mazhab Syafi'i, bukan mazhab ulama Syafi'i mengatakan tidak boleh misalnya ibadah, tetapi mazhab Syafi'i sendiri dan beberapa ulama mengatakan boleh membagi hewan korban kepada non muslim yang dhimmi. Yang dhimmi itu artinya dia tidak memerangi Islam. Tapi kalau non muslim yang memerangi Islam itu nggak boleh sama sekali. Saya kira itu pada teman-teman supaya ada jawaban yang jelas. Saya buka jawaban jawab, dan yang 3 penanya pertama seorang saya beri cukup. Silakan Pak Adil. Ya, Bapak siapa? Bapak Maria. Terus? Pak Nova. Yang ketiga? Karet Pak. Karet ya, tiga dulu. Yang lain boleh, tapi yang dapat buku di bawah. Ketua panitia dulu deh. Ya, ini kemarin saya dapat betul. Silakan Pak. Ini kan tahun lalu itu ada non-muslim jadi banyak ikut motong ini kan, jadi motongnya daging gitu kan. Nah itu kan boleh kan? Non-muslim kan? Baik, ini Pak. Ibadahnya bukan motong daging. Ibadahnya itu tetap pada nyembelih. Jadi kalau yang bantu boleh gitu? Ya, kalau nyembelih nggak boleh, karena itu harus pakai niat, pakai lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ya, dan hewan korbannya itu juga ibadah. Makanya kalau jabatan Ustaz boleh nggak orang kafir berkorban? Ya, kemarin gubernur itu berkorban sapi itu sah, hukumnya tidak sah berkorban dari orang kafir, tapi sapinya pun disembelih dan boleh dimakan. Kalau ada orang Muslim bantu, ya terima saja. Dia tidak diterima oleh Allah karena bahwanya kita juga Islam dinan, balayu balami dua wafil akhirati minal khasirin. Al-Quran 85 tidak diterima oleh Allah, tapi kemanfaatannya boleh kita pakai. Termasuk bangun atas termasuk mungkin ada sebagian masalah masjid dan sebagainya. Manfaat dunia boleh kita ambil, tapi manfaat akhirnya dia nggak dapat. Itu yang benar Pak ya, dan binatang korban. Tapi kalau nyacah-nyacahnya, kalau apa namanya? Apa namanya? Ya cacat. Nyacah-nyacahnya itu boleh. Itu siapa aja, nggak usah pakai niat kan? Karena nyacah-nyacah itu namanya cuma di Indonesia ya. Dulu zaman sahabat nggak dicacah, Pak. Apa dibakar gue gitu. Kalau orang Kita aja karena terbiasa dibagi-bagi kecil-kecil. Jadi boleh karena nggak ada hubungannya ibadah. Ya, sama-sama Pak. Bisa kita sudah punya dana Ustaz untuk kurban.
Terus sementara saudara atau bahkan orang tua sakit membutuhkan, mana yang diprioritaskan? Kalau tadi pertanyaannya, ini ada dana berkorban, yang satu bencana. Kalau bisa dua-duanya kan? Yang bencana itu, yang kena gempa itu kita kirim korban. Sekarang pertanyaannya, apakah orang tua itu yang sakit bisa disembuhkan dengan makan kambing? Kalau bisa, berarti berkorban sekaligus untuk mengobati orang tua. Tapi kalau itu nggak bisa, berarti yang diprioritaskan adalah membiayai orang tua yang sakit. Karena orang tua itu kan kewajiban kita. Kalau nggak kita biayai, dia tinggal dunia kan. Tapi kalau korban itu bisa tahun depan. Karena menurut pendapat yang sahih bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Saya lihat dalam buku ini, ya, saya terus di sini bahwa Abu Bakar dan Umar itu suatu ketika tidak berkorban. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kalian tidak berkorban? Supaya umat tahu bahwa berkorban itu tidak wajib. Maksudnya ada tujuannya. Itu kan gitu. Kalau orang tuanya sakit, jangan buat dulu lah, berkorbannya nanti. Maksudnya jangan memaksa. Jangan memaksakan diri berkorban padahal orang lain lebih membutuhkan. Nah, satu lagi saya tambahkan, akikah dan korban. Ada yang punya anak pas tujuan di setelah kelahiran itu pasti doa, uangnya terbatas. Kita memilih pendapat yang membolehkan satu kambing dengan dua niat. Jadi niatnya korban sekaligus akikah. Akikahnya tentunya yang wanita. Kalau anak laki-laki kan dua. Saya kira itu ada. Jadi didahulukan membantu orang tua yang sakit. Ada dua. Yang pertama tadi terkait sapi yang dibagi 5 dua pembelian itu tadi untuk penjualan. Bukankah kalau hewan kurban kan nanti tidak boleh dijual belikan? Itu nanti itu bagaimana Ustaz? Ya, tadi dikatakan bahwa kenapa penjagaan itu tidak boleh diberikan upah dari hewan korban, karena hewan korban itu tidak boleh diperjualbelikan. Saya lupa tadi menyebutkan kulit, termasuk kulit Pak. Kulit itu masuk dalam kategori anggota daripada hewan korban, tidak boleh dijual oleh rakyat. Kecuali kita berikan sama pakai presiden, wahai pakai presiden, ini kulit untuk kalian. Cuma kami jualkan dulu, nanti hasilnya saya berikan kepada kamu. Jadi memang sebagai wakil daripada fakir, ini kulit tidak boleh diperjualbelikan. Tapi diberi dulu, makanya kulit sapi lah. Mendingan diberikan sama salah satu yang berkorban, Bapak dapat jatah kulit. Habis itu dijual nggak apa-apa. Jadi nggak boleh dijual itu sebelum dibagi Pak. Kalau sudah dibagi, boleh dijual. Kaitannya dengan dua orang yang ikut beli sapi tapi niatnya jual beli. Maksudnya dalam satu sapi itu ada 7 bagian. Tidak mesti namanya fulan kepalanya, fulan lehernya, kan harus begitu Pak. Pembagiannya itu acak. Maka yang tidak boleh diperjualbelikan ada yang jatah 5 orang, itu tidak boleh diperjualbelikan. Adapun yang jatahnya 2 orang yang jual beli memang niatnya jual beli, itu boleh. Jadi itu fikirnya ke sana. Kalau orang sudah menyebut boleh kok. Ya, dalam buku-bukunya dibolehkan satu sapi sebagiannya niatnya bukan korban boleh. Yang kedua, Qadarullah itu saya itu ada langganan tukang kambing. Saya nggak tahu kalau dia itu ternyata non muslim. Sudah kemarin pergi di sana, adalah kandangnya bagus, rapi, bersih, dan pengolahannya bagus dan kambingnya belum. Saya baru tanya kemarin, iseng lewat lagi di sana nggak ada niat, datang. Begitu datang, biasanya janjian. Pas datang, dok, assalamualaikum, nggak dijawab sama istrinya. Saya lihat templetannya selada, udah kok gini saya baru dengar. Nah itu bagaimana hukum beli dengan untuk korban? Apakah pembelian itu
hewan kurban itu termasuk bagian dari ibadah, terus membeli dengan non muslim bagaimana? Ya, di sini memang bercampur antara ibadah dan muamalah. Di buku ini nggak ada yang kelewatan. Tapi secara umum, kambing sebelum jadi hewan kurban adalah komoditas perdagangan. Artinya kita jual beli dengan manusia itu dibolehkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beli makanan dari orang Yahudi, bahkan apa namanya baju perangnya itu digadaikan. Padahal itu kalau minta sama sahabatnya dibeli, itu jadi contoh bahwa Nabi pun menggadaikan bajunya kepada orang Yahudi kafir, Pak. Artinya apa? Muamalah dengan orang kafir boleh. Termasuk jual beli, termasuk jual beli kambing sebelum jadi hewan kurban itu masih umum. Tapi kalau kita sudah beli itu menjadi ibadah. Artinya ketika sudah jadi milik kita, berarti itu ibadah, Pak. Tidak boleh diganggu, tidak boleh macam-macam lah. Itu tidak diniatkan ibadah. Makanya ada hadis barang siapa yang berniat untuk korban. Jadi idul korban cuma di Indonesia. Kalau di Arab Saudi namanya Idul Adha. Karena ngambil dari duha. Duha itu maksudnya menyembelihnya pada waktu duha Idul Adha. Orang-orang Udhiyah itu hewan sembelihan. Diterjemahkan hewan korban jadi Idul Korban. Itu bahasa Indonesia ada. Baik. Jadi ketika berniat korban, hendaknya tidak memotong kuku sama rambut setelah masuk 1 bulan Dzulhijjah. Jadi 10 hari itu tidak memotong kuku sama memotong rambut. Tapi ini hukumnya sunnah. Artinya tidak wajib, boleh memotong kuku, boleh memotong rambut. Tapi kalau ingin menang, dia tidak potong kuku, tidak potong rambut sampai dia menyembelih karena solidaritas kepada orang-orang yang haji. Walaupun kita tidak ada haji, ya. Kalau tidak ada haji itu solidaritas. Ya. Makanya kalau dibahas haji atau nggak haji, pada zaman Rasulullah itu dia haji 110 tahun itu haji itu sekali. Artinya korban itu tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Maksudnya korban yang nggak haji ini sendiri ada haji nggak ada haji ditutup nggak ditutup, ada perang nggak ada perang sama korban karena beliau berkorban 10 tahun. Pada 10 tahun itu belum ibadah haji, jadi nggak ada hubungan. Baik, berarti tadi pertanyaannya apa tadi? Membeli hewan kurban. Membeli hewan kurban dari manusia itu boleh karena mimbabil muamalah. Jadi kalau sudah dibeli kita niatkan korban, berarti sudah masuk ibadah. Ada bercampur seperti ini. Kita beli sajadah, beli masker dari non muslim. Ya, soalnya ibadah, maskernya bukan ibadah. Ya, ini nyatanya ibadah, tapi HP-nya Samsung. Ya kayak gitulah. Jadi boleh insya Allah, tapi sebaiknya memang kita beli dari muslim. Cuma misalnya muslim kadang nggak bersih tadi kan? Bersih Pak, asli Pak, kandangnya tuh Mas Jos. Ya makanya itu contoh lah. Kadang mereka tuh niatnya bersih itu karena jual beli, bukan karena ibadah. An-Nawawi atau minat iman enggak. Makanya orang muslim ambil contoh ini musim pandemi seperti ini. Mudah-mudahan nanti dengan musim pandemi ini orang muslim jadi akan berjibak lebih bersih daripada mereka. Ya, silakan yang tidak ini diambil bukunya Pak. Ya. Dapat ya? Ya, Ketua panitia. Yang lain silakan kalau ada, silakan Pak. Terkait dengan Pak melaksanakan sendiri itu kan hari tasrik ya, apakah harus hari haknya setelah sholat
Oh iya, iya. Kita sudah sepakati potongan hari Sabtu. Ya, dan bagaimana hukumnya itu? Oh baik. Kalau tidak salah tahun kemarin pun jatuh pada hari Jumat. Itu banyak masjid-masjid yang komplain. Ada satu masjid yang tetap hari Jumat. Kemudian di masjid dan sebagainya ini banyak. Kalau nggak salah saya tengok hukum-hukum terkait dengan Jumat. Jadi kan hari Jumat mepet waktunya, maka dibolehkan menyembelih hari kedua. Jadi waktunya seperti hari Tasyrik, Pak. Hari Tasyrik itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi hari-harinya kan tanggal 10. Berarti 4 hari, Pak. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13, Maghrib. Jadi tanggal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Maghrib itu hari terakhir. Setelah Maghrib nggak sah kok. Jadi 4 hari, Pak. 4 hari ini cukup untuk menghabiskan daging. Yang 4 hari, jadi bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Tidak ada hari H. Berarti hari Jumat. Alhamdulillah, termasuk kemudahan dalam Islam. Tambahan, nanti ada 10 awal bulan Dzulhijjah disebutkan amanahnya termasuk takbiran. Saya lupa apakah ini ada takbiran atau tidak. Tahun yang lalu saya di sini kan. Disunahkan takbiran. Jadi mungkin takbiran aja mulai itu. Takbirannya mulai dari hari Arafah. Ini tidak berdapat, tapi buat pendapat yang benar subuh hari Arafah tanggal 9. Jadi hari Kamis itu subuh sudah takbiran. Nanti Imam Saudara Nabi dan Saudara yang lain juga dipelajari nanti. Tahu saya bahwa hari Kamis atau 9 Dzulhijjah subuh itu sudah takbiran. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus takbiran sejak habis sholat 5 waktu sampai hari Senin asar itu takbiran. Ya panjang takbirannya, banyak takbirannya ini. Berbeda dengan Idul Fitri, takbirannya sampai sholat saja. Kalau 4 hari berarti 5 hari, kalau takbirannya 5 hari karena sampai mulai takbiran. Kalau takbirannya 4 hari sampai akhir hari Senin atau tanggal 13 hari Senin ya. Tanggal berapa ya? Tanggal Agustus lah, kalau salah 4 Agustus, 3 Agustus ya. Itu penyembelihan. Jadi sama, sama. Baik, yang sama tadi tidak bisa. Tujuh keluarga. Karena kemarin itu kan kita 7 orang, tapi ternyata ada 9 orang karena ada bapak dan ibunya yang tinggal di rumah itu. Apakah itu masuk dari bagi keluarga ya, Pak? Ya. Jadi kan suami istri dia punya anak 5, 7, nanti orang tuanya tinggal di situ. Jadi kan bapak bilang tadi itu 20. Apakah keluarga itu bagian daripada orang tua? Nah, yang tinggal di rumah itu. Itu pertama. Ya. Suami istri, saya sama istri punya anak 5, dia 7 kan? Ya. Karena kemudian kita cuma 7 orang tadi. Ya. Tapi bapak saya dan ibu saya tinggal di rumah saya, jadi 9. Apakah itu masuk bagian daripada? Maka kemudian dia kami cuma 7 gitu. Oh, iya. Padahal ilmu dari bapak bisa 20 orang gitu. Oh ya. Kan? Apakah keluarga itu bagian daripada orang tua yang kita? Ya. Kita perlu keyakinan ilmu itu, ilmu fikih yang baru ini gitu. Termasuk anak sekolah yang 20 tapi dikasih wali muridnya dulu. Nah, itu kan penting Pak, ilmu baru yang dapat. Nah, dari situ juga saya menarik suatu poin penting tentang arti sebuah kepemimpinan gitu. Artinya 20 anak murid diberikan kepada guru sah kemudian dia mendorong. Yang saya ambil bukan itunya, tapi kepemimpinan ini yang berbedanya dalam surat Al-Quran ayat 21 tentang pemimpin yang mengalir sampai akhirnya, kemudian surat Al-Kahfi ayat 42 tentang bapak yang soleh, padahal soleh itu ditunjuk. Mungkin saya minta kalau bisa suatu saat bapak membahas khusus tentang pemimpinan yang soleh itu. Saya belajar itu, dan kita semua ada pemimpin di sini. Agar
Ya, terima kasih. Jadi Bapak ini tadi menyebutkan bahwa satu sapi dulunya atau satu keluarga, ya, 2 suami istri sama anak 5. Padahal cukup 1 kambing. Jadi cukup 7 bagian daripada sapi. Jadi artinya memang ya pemahaman yang benar bahwa 1 sapi untuk 7 keluarga. Masing-masing dari keluarga mungkin jumlahnya 10. Taruhlah masing-masing dari keluarga nanti 10. Berarti 1 sapi untuk 70 orang. Tapi 70 orang itu maksudnya 7 keluarga. Kayak tadi kalau 5 anaknya, suami istri 27, ada orang tua di dalamnya nggak masalah. 9 orang, kan 10 aja, cuma 20 orang aja masalah. Bahkan Rasulullah SAW 9 istri pun nggak masalah. 2 kambing, 1 kambing beliau, saya belum terangkan tadi 1 kambing, beliau mengatakan ini korban untuk Muhammad dan seluruh keluarganya. Istri-istrinya dan anak-anaknya, berapa jumlahnya? Banyak kan? Yang satu lagi, ini saya berkorban untuk umat Islam yang tidak berkorban. Saya tambahkan Pak, ini pemimpin yang jago Rasulullah. Nggak mikirkan dirinya sendiri. Pertama dia mikirkan diri dan keluarganya, seluruhnya atas nama keluarganya, tidak boleh kasih. Yang kedua mikir umatnya. Maka di sini calon pemimpin nggak apa-apa berkorban 2 kambing, yang 1 untuk diri dan keluarganya, yang 1 untuk warga pesakit yang tidak bisa berkorban. Bisa nanti ada salah satu dari antara kita yang di 2 sapi atau 2 kambing, yang 1 warga pesakit yang tidak bisa berkorban. Kalau mau seperti Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Itu kan memang tipe seorang pemimpin ya Rasulullah. Baik, itu tambahannya Pak ya. Itu termasuk dalam kajian pemimpin yang soleh yang memikir keluarga dan umat. Kita semuanya seorang pemimpin karena minimal kita itu punya keluarga. Itu komunitas kepemimpinan yang paling kecil. Ya, agar Rasulullah Taala memberikan taufik dari kepada kita yang bisa nambah ilmu, nambah pengalaman dan menambah ketakwaan, karena keimanan dan ketakwaan itu harus bersanding dengan ilmu. Maka terus-menerus kita ikuti kajian dan mudah-mudahan bermanfaat. Kami ya Rabbal Alamin sudah jam 6:30, rasanya sudah cukup dan sudah sediakan makanan. Jadi kalau makanan sudah keluar tidak bagus kalau terus ramai. Bagaimana kalau sholat ada makanan setelahnya makan? Ya maka saya coba saja ada bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.